arah apa diarahin apa gimana sih? Kalau untuk di musik itu kita sama sekali tidak mengarahkan kan harus di musik, enggak, kita benar-benar enggak, terserah kakak aja. Kalau nanti cantik juga terserah. Kalau aku hanya mengarahkan lebih anak itu lebih ke kontrol aja, quality control, terus aku lebih mengarahkan ke ya hal-hal filosofi yang positif ya. Kalau misalnya Kak Charlie sendiri, peran istri buat karir dari Kak Charlie seperti apa sih? Ya besar lah. Kalau kita berantem aja kan pasti pengaruh ke kita kalau kerja, ya kan? Kalau kita lagi enak pasti kekerjaan juga enak, iya kan? Makanya jangan banyak-banyakin berantem deh, karena rezeki akan tersendat. Gitu. Karena bukan karena gimana, karena ya pengaruh pasti kan. Kekerjaan nggak maksimal dan segala macam. Apa yang dilakukan itu jadi negatif. Macam. Tapi ketika kita lagi asik, lagi positif, itu pasti kan menimbulkan rezeki kalau positif. Gitu. Anak lah kan bisa jadi anak, jadi positif kan. Baik lagi tadi ke Jadi pemusik gitu ya. Jadi sudah dikasih talentanya sama Tuhan, jadi ya sudah mau apapun ininya ya tetap aku bermusik gitu. Tetap ya. mungkin dilanjut sama kakak. Ya kayak karaoke kan tetap ya karaoke aja, bikin karaoke family gitu ya, karaoke jalan-jalan aja gitu. Aku kan tetap musik gitu. Ya kayak gini aja bikin begini ya tetap kan ada yang manajemen. tapi tadi bilang Ferdinand sendiri anak juga mengikuti juga jejaknya ayahnya juga. Kakak. Itu udah mulai seperti apa tuh? Udah dikontrak sama major label juga, ada sama Trinity. Lagi ngeluarin juga karya barunya itu dia. Tapi nggak tahu, aku juga nggak terlalu ini sih. Kalau anak hanya memantau saja gitu. Jadi biar dia berdikari gitu. Berdikari. Seperti itu. Sudah recording segala. Tapi seperti apa sih untuk supaya juga kedepannya anak ini juga kan Lebih terarah apa diarahin apa gimana sih? Kalau untuk di musik itu kita sama sekali tidak mengarahkan kan harus di musik, enggak, kita benar-benar enggak, terserah kakak aja. Kalau nanti cantik juga terserah. Kalau aku hanya diri aku sendiri waktu itu gitu. Karena kalau istri mah nggak paling nggak setuju. Dan ketika pas dipotong begitu tuh masih diam dulu, teriak dulu dia. Tapi aku ngasih pemahaman dulu gitu bahwa ini kan kita orang entertain, gimana pun tetap harus dinamis gitu loh. Maksudnya tuh kita pengen menunjukkan biar orang nggak bosen aja gitu. Ada ya orang nggak monoton lah gitu maksudnya. Tetap benang merah Charlie ya, Charlie yang belah dua gitu. Ini juga kalau misalkan nggak ada acara-acara ya belah dua lagi sebenarnya. Cuman ini perbedaannya kan cuma hanya di warna itu saja. Anting tetap gitu, walaupun sekarang antingnya sebelah nih agak gini. Itu dulu kan dua gitu. Terus agak disiniin gitu kan rambutnya gitu. Itu aja sih. Antingnya bunda bukan ya? Bukan. kalian ini merambah ke dunia bisnis apakah untuk jadi invest juga? Kenapa? Merambah Menjadi ke dunia investasi. bisnis ini jadi invest juga buat kalian sendiri. Iya dong. Loh iya. Iya dong. Iya. Kan mungkin kalau di dunia musik kan ada naik turun Iya. ya. Dan ada masanya juga, Iya. dan beliau juga kan udah umuran. Ya tetap kalau musik sih ya mau kayak gimana pun mau aku sudah dikodratkan untuk jadi pemusik gitu ya. Jadi sudah dikasih talentanya sama Tuhan, jadi ya sudah mau apapun ininya ya tetap aku bermusik gitu. Tetap ya. Mungkin bisnis dilanjut sih. sama kakak. Ya kayak karaoke kan tetap ya karaoke aja, bikin karaoke family gitu. Ya karaoke jalan-jalan aja gitu. Aku kan tetap musik gitu. Ya kayak gini aja. Orangnya secukupnya aja gitu, secukupnya. Masih males juga sih sebenarnya. Sebenarnya ya masih dalam tahap di genjot terus gitu. Ayah ini iya karena memang kalau di studio atau misalnya dia tuh udah benar-benar fokus, nggak di mana kerja nyampe hotel, ini bisa keluar kota, nyampe hotel langsung pasang itu apa alat recording langsung gini, itu nggak bergerak sama sekali gitu. Jadi ya udah, aku tuh mikir apa ya yang kira-kiranya simple atau apa untuk dia gitu kan. Oh ya udah, kita body lotionnya dikasih vitamin apanya gitu, terus misalnya body washnya kita kasih vitaminnya juga gitu. Jadi memang sesimpel itu. Tapi respon anak-anak lihat ada perubahan dari bapaknya gitu, dari warna kulitnya misalnya, apa lebih bersih sekarang misalnya, ada gitu nggak sih komentar-komentar gitu?
Kalau anak-anak ya kakak tuh bawel juga. Kakak anakku yang gede itu, karena kalau kakak kan lain ya, kulitannya tuh lain gitu. Kalau kakak lebih ke aku gitu. Jadi kakak tuh kadang-kadang bun kasih skincare-nya bunda aja, atau misalnya bun kasih ininya bunda aja gitu. Ya ada lah di iniin juga sama anak gitu. Jadi sekarang udah lebih bagus itu ayahnya, nanti jadi ejek-ejekan Lumayan. gitu ya. Nanti ejek-ejekan gitu sama Apa sih anaknya. dari segi style kan Kak Charlie sekarang udah berubah nih dengan gaya rambutnya yang sekarang dengan ganti model rambut itu. Oke. Ikutan aja, apa buat dijelasin. Mau ya? Oke. Kang Charlie mungkin, Regina mungkin ini yang mengidekan buat bikin produk skincare sebenarnya dari Kang Charlie apa dari Teh Regina sendiri sih? Sebenarnya kalau yang skincare ini kan kalau istri kan memang sudah lama ya mainan skincarean, walaupun memang nyoba-nyoba dari ngebranding produk-produk orang lain lah ya. Terus sempat dibuat juga punya gitu. Terus produk sendiri juga ada. Terus aku kebetulan di sini ada kerjasama di Charlie Kustik ini gitu kan. Terus kebetulan kita punya pabrik sendiri skincare, makanya akhirnya mencoba mengidekan untuk membuat produk gitu. Emang awalnya sih sebenarnya nggak sengaja ya, karena memang waktu di perjalanan Charlie Kustik, terus aku suka iseng aja sama si Bos Daud juga. Si Bos Daud ini ada bahan bagus nih buat lotion terus boleh dong buat dipakai tadinya sendiri, terus dipakai kok bagus gitu kan. Terus akhirnya udah kita buat aja yuk. Pas kebetulan Charlie Kustik jalan kan, Charlie Kustik ke channel itu jalan, akhirnya buat gitu. Pas buat belum promo belum apa, produksi nih berapa ribu kan, terus tiba-tiba langsung habis gitu. Banyak yang minta kan, ya udah akhirnya diseriuskan gitu. Makanya ya sudah kita hari ini, ya udah akhirnya diseriuskan gitu. Makanya ya sudah kita hari ini alhamdulillah kita launchingkan gitu. Ada produk-produk yang lainnya juga, jadi bukan hanya lotionnya saja gitu. Tadinya emang lotion doang sih itu, karena emang permintaannya alhamdulillah sampai sekarang aja udah banyak gitu. Dan yang awal produksi udah habis gitu. Makanya di Makassar, di Timika sampai Timika aja order terus sekarang. Makanya ini yang Timika malah belum kekirim beberapa bagian ya. Karena memang kita lagi kejar produksi. Nah, tapi kan emang jadi disebutkan kalau misalnya mendevelop produk ini lihat dari perjalanan Kang Charlie yang berubah lebih glowing itu peran dari Teh Regina juga nggak sih Ya, buat pasti. berubah cita? Lebih bawel sih kalau Dia lebih bawel. aku bawel banget. Bawel banget. Pokoknya badan keringetan sedikit aja dia nggak mau nyentuh. Serius aslinya. Aslinya itu. Iya. Jadi makanya aku juga makasih juga sama istri itu, maksudnya aku kan orang yang dari dulu jiwanya jiwa berkesedimanan gitu ya. Walaupun akhirnya aku di industri musik dan menjadi seorang entertain yang harus menyadari itu gitu kan. Tapi ya tetap jiwanya tetap berkesedimanan gitu. Yang namanya berkesedimanan tuh orangnya merdeka dan bebas, pengennya cuek, pengennya hidupnya pengennya ya nggak, kadang mandi aja kadang jarang gitu kan. Apalagi kalau di studio ya, kalau udah di studio seperti itu. Cuman kan karena dibawelin terus juga aku menyadari bahwa penting juga gitu kita merawat diri, apalagi kita umur sudah studio ya, kalau udah di studio seperti itu. Cuman kan karena dibawelin terus juga aku menyadari bahwa penting juga gitu kita merawat diri, apalagi kita umur sudah semakin nambah gitu kan. Jadi namanya orang entertain kita harus tampil lebih baik gitu ya, secara bukan hanya secara karya di lagunya, tapi karya visualnya. Orang kan pengen ngelihat biar dilihatnya dengan enak juga dipandang. Susah nggak Teh waktu Biar awal-awal? semakin meresahkan gitu. Waktu awal nggak nyuruh Kang Charlie buat coba pakai produk skincare segala macam, agak susah nggak sih buat nyobain gitu? Sangat PR banget, susah banget. Jadi kadang-kadang dia tuh beli produk apa misalnya untuk dipakai ya, sebelum ada yang sendiri gitu, dia beli apa, pakainya paling cuma seminggu 2 minggu tuh udah dibuang gitu. Tapi dia senang beli, kalau dia senang belinya, dia tuh semangat kalau misalnya lagi ke mall ya kemana, bun ini bagus bun, tapi memang benar itu bagus gitu, ya udah pakai.
seminggu Tapi 2 minggu males. kasih orang atau enggak udah dibuang aja nanti, atau misalnya ke mall lagi beli lagi kayaknya, jadi alasannya gini ya, kayaknya kalau yang ini tuh nggak cocok di ayah, ini tuh lebih lengket bun, nggak enak, gatel, mana ada body lotion gatel gitu kan. Ayah malesan kayak gitu-gitu. Aku kan sering di jalan kan jadi suka kering gitu. Cuaca kan ini tuh suka kering. Itu tuh, Tapi gatel tuh gimana susah. caranya lembab gitu. Makanya waktu sama Bos Daud bilang pokoknya ini harus ada vitaminnya gitu kan. Makanya tadinya emang caranya lembab gitu. Makanya waktu sama Bos Daud bilang pokoknya ini harus ada vitaminnya gitu kan. Makanya tadinya emang disodorin sama bahannya itu terus langsung cocok gitu. Maksudnya kan aku kan pengen lembab tapi gimana caranya nggak lengket. tidak lengket gitu. Jadi tetap kayak kering tapi gimana ya lembab. Dan Carikus body lotion ini bahannya memang seperti itu. Makanya dicoba sama istri Kualitasnya juga. bagus. Kualitasnya bagus. Dia kan susah tuh ngomong bagus. Orang dia pakai produk-produk juga yang lain kan. Maksudnya yang sudah punya kecocokan tersendiri. Terus aku pas datang pas produk sampel sudah jadi dari Jakarta, aku bawa ini pakai. Tapi ngeliat perubahan Kang Charlie sekarang kelihatan lebih fresh, lebih putih nggak sih dari mungkin awal sebelumnya gitu? Lebih terawat aja sih. Kalau aku lebih ya itu lebih terawat. Yang penting lebih terawat aja gitu. Jangan apa namanya? Ya bersih lah. Iya gitu. Nggak mau. Untungnya bahasanya kumel and the kucel gitu kan, kita kan nggak suka ya ngelihatnya, atau orang lain istri ya, kalau istri udah pasti ya, apalagi kan orang lain kalau misalnya ih Cali kok gitu sih gitu, ih Cali kok gitu sih gitu. Jadi mudah-mudahan aja dengan adanya ini terus ada vitaminnya juga gitu kan, bisa bagus Kan kita pabrik sendiri juga. untuk semuanya gitu. Tapi sekarang kayak malah Kang Charlie yang jadi kayak lebih bilang apa ya? Bilangnya kayak lebih banyak pakai skincare nggak sih? Enggak lah, enggak kebanyakan juga. Aku sih orangnya secukup. Gimana sih Mas? Ya lebih ke ini aja ya, dinamis ya. Soal hidup itu kan memang harus Nah, dinamis. potong rambut gini perjuangan juga mas. Perjuangan juga, aku berantem juga. Dia kan nggak suka rambut begini. Senang yang gondrong-gondrong dia. Jadi tapi sebenarnya ini lebih ke dinamika aja. Maksudnya kita harus mengikuti juga kan. Aku juga ya tetap Charlie dengan belah duanya, dengan rambut belah duanya ya, tetap brandnya itulah gitu. Cuman ya aku juga pengen dong udah bertahun-tahun gitu berkarya dan tampil ya, terus harus begitu terus gitu kan. Jadi aku pengen memberikan warna yang lain lah, sentuhan yang lain gitu. Ya nanti entah kapan balik lagi kan bisa saja seperti itu. Charlie sendiri Tapi banyak juga yang pro dan kontra akhirnya gitu. Pro dan kontra. Banyak yang setuju, banyak juga yang nggak setuju gitu. Bahkan orang tua sendiri malah, kamu tuh kayak gini bagus gitu, cakep. Tapi kalau bicara aura, kamu auranya lebih ke yang Belah dua. karisma ya. Lebih orang memandang gimananya tuh lebih kayak yang rambut gondrong belah dua itu gitu loh. Kalau misal kayak bahasa Sunda teh kasepnya, mun kasep mah ayeuna kasep gitu. Tapi lamun bicara karisma auranya lebih dapat yang itu gitu loh. Nah itu tinggal pilih aja gitu. Emang mau pemilu Pak. Tapi pas lagi pas pemilihan rambut kayak begini apa konsul dulu ke Teh Regina atau Oh gimana? iya.